Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas materi mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, memahami kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, menunjukkan contoh kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi di wilayah masing-masing sesuai dengan keadaan geografisnya. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan yang dilakukan manusia ini tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh manusia karena kebutuhan manusia semakin hari semakin banyak dan semakin bertambah. Dan dengan dihadapkan pula dengan alat pemuas kebutuhan yang juga terbatas. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu ataupun kelompok untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan barang dengan barang ataupun barang dengan mata uang. Kegiatan inilah yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Pengertian produksi tidak hanya menghasilkan suatu barang, tetapi lebih luasnya kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menambah nilai guna barang ataupun jasa tersebut. Jadi, pengertian produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang ataupun jasa atau kegiatan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Contoh kegiatan produksi untuk menambah nilai gunanya, contohnya kedelai yang diolah menjadi tahu ataupun tempe. Kacang kedelai tersebut akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu dan tempe. Perubahan nilai guna ini akan mempengaruhi harga dan manfaat barang tersebut. Harga dan manfaat tahu dan tempe akan lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai saja yang tidak laku di masyarakat atau tidak memiliki nilai guna yang nilai guna ataupun manfaat di masyarakat. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah nilai guna barang atau jasa disebut dengan produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Setiap produsen dalam melakukan kegiatan produksi harus memahami atau ingat 3 hal berikut. Yang pertama ada what. What adalah apa saja yang akan diproduksi dan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam memproduksi suatu barang. Setiap produsen harus memahami hal ini apa saja yang diproduksi dan bahan apa saja yang digunakan dalam memproduksi. Selanjutnya ada how. How adalah bagaimana cara memilih faktor-faktor produksi. Faktor produksi ini terdiri dari faktor alam, faktor modal, faktor tenaga kerja, dan faktor kewirausahaan. Selanjutnya ada home. Home adalah kepada siapa saja barang yang telah diproduksi tersebut akan didistribusikan. Setiap produsen harus ingat ini sebelum memproduksi suatu barang. Pada siapa tujuan barang tersebut akan didistribusikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor produksi yang telah disinggung pada tadi sebelumnya. Kegiatan produksi faktor produksi adalah istilah dalam ekonomi yang menggambarkan input yang digunakan dalam produksi barang ataupun jasa dalam rangka menghasilkan keuntungan ekonomi. Input tersebut adalah sumber daya apapun yang dibutuhkan untuk menciptakan barang ataupun jasa. Faktor produksi ini terdiri dari pertama faktor alam berupa tanah, hutan, air, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada faktor tenaga kerja. Yang ketiga ada faktor modal. Yang terakhir ada faktor kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang pertama ada faktor alam.
Faktor alam ini adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan baku atau bahan mentah dalam memproduksi suatu barang. Faktor alam ini terdiri dari tanah sebagai sumber daya alam. Manusia dapat menggunakannya untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya ada hutan. Hutan juga sebagai faktor alam menghasilkan bahan mentah berupa kayu. Kayu dapat digunakan untuk memproduksi kursi, meja, dan lain-lain. Yang ketiga ada barang-barang tambang berupa emas, biji besi, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada air. Air juga dapat digunakan untuk sebagai faktor produksi karena air dapat digunakan contohnya untuk mengairi sawah yang ditanami padi atau sebagai bahan untuk memproduksi barang lainnya. Yang kedua ada faktor tenaga kerja. Faktor sumber daya manusia atau tenaga kerja ini adalah faktor produksi yang melakukan suatu kegiatan baik produksi secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan produksi dalam produksi sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja karena dalam faktor tenaga kerja terdiri dari unsur fisik berupa pikiran serta kemampuan yang dimiliki untuk menopang proses produksi. Contoh faktor tenaga kerja ini berupa petani, buruh pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga ada modal. Modal adalah merupakan salah satu faktor yang penting dalam kegiatan produksi. Modal diartikan sebagai barang ataupun peralatan yang digunakan dalam proses produksi suatu barang. Sebagai faktor produksi, modal mengacu pada pembelian barang yang dibuat dalam kegiatan produksi. Contohnya, traktor yang digunakan petani untuk menggarap tanah itu adalah faktor modal yang bisa digunakan dalam proses memproduksi suatu padi. Yang selanjutnya ada kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah konsep penting yang menggabungkan semua faktor produksi lainnya ke dalam produk atau layanan untuk pasar konsumen. Pada dasarnya, entrepreneurs melihat adanya suatu kebutuhan hingga menyatukan sumber daya manusia, bahan-bahan dan modal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Produsen memproduksi suatu barang dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan bagi produsen itu sendiri. Yang ketiga, dapat menjaga kontinuitas barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah hasil produksi akan sampai kepada konsumen dengan kegiatan yang disebut dengan kegiatan distribusi atau penyaluran. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang ataupun jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan maupun lembaga ataupun perantara. Lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan dari kegiatan distribusi ini antara lain, yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain, distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara. Contohnya, pedagang bakso yang memproduksi bakso sendiri, ia langsung menjualnya kepada konsumen tanpa melalui perantara. Yang kedua, distribusi semi langsung.
adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen itu sendiri. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung ini adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya, makanan yang diolah di pabrik akan didistribusikan ke toko, pedagang kecil, dan lain-lain untuk dijual kepada konsumen atau diberikan kepada konsumen. Kegiatan konsumsi yang selanjutnya, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur, contohnya antara lain buku mata pelajaran, tas, baju, seragam, sepeda, mobil, dan lain-lain. Contoh barang yang digunakan langsung habis, contohnya makanan dan minuman.